Oke, halo. Kami di sini dari kelompok 10. Ada saya Melati Firta Fitriako Santoso dengan NIM 6701106 dan ada teman saya Kusina Mentari Mangansige dengan NIM 672021-110. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil tugas rancang kami untuk kelas kelas kecerdasan buatan, kelas dosen, kelas E, terkhususnya di materi ID3. Nah, kita akan langsung aja ke topik pembahasannya, di mana topik kita kali ini itu ada perhitungan ID3 untuk program rekrut dosen. Jadi, topik pertama yang akan dibahas adalah tabel data rekrut yang kami dapatkan dari tabel yang sudah diberikan oleh dosen. Selanjutnya ada perhitungan ID3 yang kami lakukan secara manual, lalu ada perhitungan ID3 program, dan juga ada perbandingan dari kedua ID3 yang berhasil kami dapatkan. Nah, sebelumnya berikut ini adalah tabel data rekrut dosen. Sebenarnya tabel ini sudah ada seperti yang saya bilang tadi, di materi yang diberikan dosen. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu banyak untuk membahas di bagian ini. Jadi tabel ini diberikan 10 data, di mana dari 10 data ini kami diharuskan untuk menghitung ID3-nya. Perhitungan ID3 manual. Baik, kita masuk ke perhitungan ID3 secara manual. Di sini dengan menentukan atribut tujuan, kita menghitung entropi dulu dari keseluruhan data rekrut dosen. Itu ada 10. Tapi sini ada hasilnya ya dengan tidak. Ada 6 plus, 4 minus. Terus dapatkan entropinya yaitu 0,97095. Setelah itu, kita menghitung masing-masing atribut. Atributnya ada kesehatan, wawancara, pendidikan, TOEFL, dan SKCK. Kita masuk ke atribut yang pertama yaitu kesehatan. Di sini kita hitung dulu gain dari atribut kesehatan. Ada value-nya baik ada 6 dan kurang ada 4. Kita masuk ke kesehatan yang baik. Entropi dari kesehatan yang baik 5 plus 1 minus didapatkanlah nilainya 0,65001. Terus kesehatan kurang ada 1 plus 3 minus didapatkanlah entropinya 0,81126. Terus kita gain dari kesehatan dari baik dan kurang didapatkannya lah 0,25645. Kita masuk ke atribut wawancara. Di sini kita menghitung dulu gain dari atribut wawancaranya yang ada baik ada 4, cukup ada 5, dan kurangnya 1. Di wawancara baik itu didapatkannya entropi 2 plus 2 minus, maka nilainya adalah 1. Setelah itu, wawancara cukup. Ada 4 plus 1 minus, didapatkannya adalah nilainya 0,72194. Setelah itu, wawancara kurang. 0 plus 1 minus didapatkannya lah entropinya sama dengan 0. Terus kita menghitung gain dari wawancara tersebut dari wawancara baik cukup kurang dan seluruhnya yaitu didapatkannya lah gainnya 0,20998. Termasuk ke atribut pendidikan. Di sini pendidikan ada S2 dan S3. S2-nya ada 5, S3-nya 5. Dan terdapat 4 plus 1 minus. Jadi entropi dari pendidikan S2 itu ada 0,72194. Di pendidikan S3 ini ada 2 plus 3 minus, jadi entropinya 0,97095. Gain dari seluruhnya S2 dan S3 adalah 0,12491. Termasuk ke TOEFL. Di sini didapatkannya ada baik 5, ada kurangnya 5. Entropi dari TOEFL yang baik itu ada 3 plus 2 minus. Jadi didapatkannya nilainya 0,97095. TOEFL kurang 3 plus 2 minus. Jadi didapatkannya lah entropinya 0,97095. Gain dari TOEFL itu didapatkannya lah 0,00001. Masuk ke SKCK.
SKCK value-nya ada iya dan tidak. Di SKCK iya itu ada 3 plus 2 minus, didapatkannya lah entropinya 0,97095. SKCK tidak, 3 plus 2 minus, maka nilainya 0,97095. Gain-nya dari baik dan kurang dan seluruhnya yaitu 0,00001. Nah, di sini perbandingan dari gain-gain yang tadi telah kita hitung, didapatkannya lah perbandingan kesehatan ada 0,2564, wawancara ada 0,20998, pendidikan 0,12451, TOEFL 0,001, SKCK 0,0001. Jadi yang gain yang terbesar yaitu kesehatan dengan nilai 0,25645. Di sini kita masuk ke decision tree. Yang tadi kita telah dapat kesehatan yang gain yang besar. Jadi sini ada kesehatan, ada baik dengan kurang. Nah, di sini kita masuk ke kesehatan baik. Dari yang wawancara pendidikan TOEFL dan SKCK. Di sini kesehatan baik kita kelompokkan secara satu tabel gini. Jadi ada keseluruhan ada 6, 5 plus 1 minus. Mempunyai entropinya, jadi nilai entropinya 0,65001. Terus itu tadi keseluruhannya. Terus kita masuk ke gain masing-masing atribut. Wawancara yang pertama wawancara baik. Dia mempunyai nilai baik 3 dan cukupnya 3. Jadi wawancara baik mempunyai nilai entropinya 0,9183. Wawancara cukup 3 plus 0 minus sama dengan 0. Jadi entropinya 0. Bisa masuk ke gain dari semuanya ini. Dari baik, kesehatan baik, wawancara baik, wawancara cukup, gainnya adalah 0,19086. Pendidikan. Kita masuk ke pendidikan ada S2 dan S3. Di sini S2-nya ada 5, S3-nya ada 1. S2-nya di sini 4 plus 1 minus, didapatkannya lah entropinya 0,72194. Kita masuk ke value S2 ada 5, S3 1 dengan pendidikan S3-nya mempunyai nilai entropi 1 plus 0 minus sama dengan 0. Kita masuk ke gain dari kesehatan baik, pendidikan S2, pendidikan S3, maka nilai gainnya yaitu 0,0484. Kita masuk ke TOEFL. Sini kita ada baiknya 3, ada kurangnya 3. Dengan entropinya TOEFL baik yaitu 2 plus 1 minus, didapatkannya lah nilainya 0,9183. Terus TOEFL kurang ada 3 plus 0 minus, maka nilai entropi dari TOEFL kurang sama dengan 0. Terus kita menghitung gain dari kesehatan baik, TOEFL kurang, yaitu nilai gainnya 0,19086. Kita masuk ke SKCK. SKCK ada ya dan tidak. Ya-nya ada 4, tidaknya ada 2. Kita hitung entropi SKCK ya. Dulu itu ada 3 plus 1 minus. Maka nilai entropi dari SKCK ya adalah 0,81126. SKCK tidak 2 plus 0 minus sama dengan 0. Terus kita hitung gainnya
ada kesehatan baik, SKCK ya, SKCK tidak. Maka nilai gen dari ketiga nilai tersebut ada 0,10918. Di sini kita bandingkan lagi hasil gen masing-masing atribut. Ada wawancara, pendidikan, wawancara 0,19086, pendidikan 0,0484, TOEFL 0,19086, SKCK 0,10918. Nilai gen yang terbesar adalah wawancara dengan nilai 0,19086. Di sini setelah kita dapat kesehatan baik dan kurangnya, terus kita karena tadi nilai gen wawancara yang terbesar, maka kita cari lagi entropi dan gain dari wawancara ini baik dan cukup. Baik, setelah kita menghitung dari atribut kesehatan wawancara pendidikan TOEFL, kita masuk ke decision tree-nya. Kita mulai dari kesehatan. Di sini jika kesehatannya baik, kita dilihat lagi wawancaranya. Jika wawancaranya baik, dilihat lagi SKCK-nya. Terus setelah SKCK-nya ya, maka dia ditolak. Jika SKCK-nya tidak, berarti dia diterima. Terus kita masuk ke wawancaranya. Jika kalau cukup, dilihat cukup, maka dia diterima. Terus kita masuk ke kesehatannya. Jika kesehatannya kurang, dilihat wawancara. Wawancara, kalau dia baik, berarti ditolak. Kalau wawancaranya cukup, berarti dilihat TOEFL. Setelah TOEFL, dilihat dia baik. Kalau baik, diterima. Kalau kurang, tidak diterima. Setelah itu, wawancara kurang, maka dia ditolak. Setelah itu kita masuk ke codingan program. Di sini kita membuat codingan program dengan membuat pertama ada greetingnya. Selamat datang dalam program manual. Terus ada program perekrutan dosen, masukkan nama dosen. Jadi pertama ada nama dosen kita masukkan. Setelah itu setelah nama kita masukkan, maka akan muncul bagaimana kesehatan dosen. Mempunyai pilihan baik dan cukup. Terus masukkan pilihan, setelah pilihan maka akan diarahkan ke hasil wawancara dosen. Setelah itu ada pilihannya lagi baik dan cukup. Setelah itu setelah masukkan pilihan, ada apa gelar pendidikan dosen. Ada yang pertama pilihannya yaitu S2 dan S3. Setelah masukkan pilihan, ada bagaimana hasil TOEFL. Yang pertama ada baik, ada kurang, masukkan pilihan. Setelah masukkan pilihan, apakah SKCK dosen ada, terus pilihannya ya dan tidak. Setelah masuk, jika kesehatan baik, dilihat wawancara. Jika wawancara baik, dilihat SKCK. Jika SKCK ya, maka hasilnya 0. Sedangkan jika SKCK-nya tidak, maka hasilnya diterima. Sedangkan jika wawancara cukup, maka hasilnya diterima. Jika kesehatan kurang, dilihat wawancara. Jika wawancara baik, maka hasilnya ditolak. Jika wawancara cukup, dilihat TOEFL. Jika TOEFL-nya baik, maka hasilnya diterima. Jika sedangkan TOEFL-nya kurang, maka hasilnya ditolak. Jika sedangkan wawancaranya kurang, maka hasilnya ditolak. Di sini yang di atas ini terdapat fungsi hasil yang dimana jika kalau lulus, maka ada selamat perhitungan menyatakan dosen dengan nama.
dinyatakan lulus perekrutan. Jika kalau tidak lulus atau ditolak, di sini ada greetingnya tetap semangat. Perhitungan menyatakan dosen dengan nama dinyatakan tidak lulus perekrutan. Di sini function hasil berfungsi untuk memanggil untuk mencetaknya. Baik, itu tadi teman saya sudah menjelaskan perhitungan ID3 secara manualnya. Sekarang kita akan langsung masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagian perhitungan ID3 secara program. Oke, jadi seperti yang tadi sudah dikatakan oleh teman saya, kalau misalnya pada decision tree yang manual, itu menghasilkan decision tree seperti berikut, yaitu pertama dipertimbangkan dulu kesehatannya menjadi faktor utama. Setelah itu, jika kesehatan baik dipertimbangkan wawancaranya, dan kalau misalnya wawancaranya baik, dia akan dipertimbangkan SKCK, sedangkan kalau wawancaranya cukup, dia akan langsung diterima. Lalu SKCK akan dipertimbangkan. Kalau misalnya SKCK-nya tidak, maka dia diterima, sedangkan kalau SKCK iya, maka dia ditolak. Setelah itu kesehatan kurang juga akan dipertimbangkan, sama seperti kesehatan baik, kesehatan kurang akan dipertimbangkan dengan wawancara. Dan kalau misalnya wawancaranya baik, dia akan ditolak. Kalau misalnya wawancara kurang, dia juga akan ditolak. Lalu kalau misalnya wawancara cukup, dia akan pertimbangkan TOEFL, di mana kalau misalnya um, TOEFL yang ini menunjukkan hasil yang baik, maka dia akan diterima. Sedangkan kalau misalnya TOEFL yang ini kurang, maka dia akan ditolak. Nah, itu tadi adalah decision tree yang manualnya. Sekarang kita akan masuk ke perhitungan program. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan dulu kalau misalnya dalam program ini ada masalah yang kami hadapi, di mana masalah yang kami hadapi ini berkaitan dengan si Python, bahasa Python yang kami gunakan dengan perantara Google Colab. Di mana di sini kami awalnya sempat melakukan contoh perhitungan ID3 secara program dengan data yang kami dapatkan dari salah satu sumber online, di mana perhitungan tersebut sudah berhasil dilakukan dan menghasilkan perhitungan seperti ini, menghasilkan hasil seperti ini. Jadi dia sudah menghasilkan decision tree-nya dia sendiri untuk data yang kami dapatkan secara online. Namun masalahnya ini adalah ketika kami mencoba mencari memasukkan data baru, data yang sesuai dengan perekrutan dosen yang sedang kami bahas, itu terjadi masalah pada import pandanya, sehingga kami tidak bisa lanjut untuk ke dev head dan juga selanjutnya, yaitu di bagian terakhir. Sehingga di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan saja apa yang saya pahami dari codingan program perhitungan ID3 ini. Dari data yang saya ujikan sebagai data coba-coba, yaitu di sini adalah data permainan tenis dari faktor-faktor tertentu. Faktornya ada outlook, temperature, humidity, dan juga wind, dan juga ada empat faktor atau atribut itu. Jadi di sini mungkin hal pertama yang dia lakukan adalah import panda dan juga import panda yang saya bilang ada masalah tadi, dan juga import nanti. Lalu dia akan melakukan pdread. Pdread ini dia akan membaca datasetnya, di mana dia akan menghasilkan tampilan seperti berikut ini. Tampilan dataset yang sudah dimasukkan, di mana datasetnya ini berbentuk file.csv. Lalu setelah itu dia akan masuk ke seperti ini. Jadi dia akan menampilkan dataset. Setelah itu di sini ada codingan yang namanya set, di mana ini tuh kayak semacam mencoba. Kalau misalnya berhasil di run, saya rencananya akan menjadikan tes ini sesuai dengan um, codingan si user gitu. Jadi outlooknya sesuai codingan user, temperature sesuai codingan user, humidity dan juga wind. Namun karena program tidak bisa berjalan, jadi saya akan menjelaskan dengan outlook sunny, temperature hot, humidity high dan juga wind weak. Lalu dia akan masuk ke dalam answer, di mana sebelum print answer itu dia akan ngeprint si hasil fungsi functionnya. Functionnya ini akan memasukkan tes si 4 data tadi dan juga tree. Di mana dalam function ini
hal pertama yang akan dia lakukan adalah em, menghitung tree atributnya, di mana dia akan melakukan si namanya build tree terlebih dahulu. Oke, di mana build tree ini akan dibangun. Di build tree ini jadi tujuannya itu untuk membangun si tree-nya ini, decision tree yang tadi kita lihat. Nah, habis itu em, sebelum membangun build tree-nya ini, dia akan memanggil lagi yang namanya find winner, di mana find winner ini dia akan mencari faktor dengan entropi yang paling besar. Jadi kalau misalnya tadi itu kan kita sudah melakukan dari kesehatan, wawancara, pendidikan, TOEFL dan juga SKCK. Nah, jadi gunanya si find winner ini dia itu akan membandingkan si entropi-entropi dari kelima kolom ini gitu. Nah, di mana sebelum membandingkan ini dia akan menghitung si entropi masing-masing atribut. Di mana sebelum menghitung entropi masing-masing atribut lagi, dia akan menghitung entropinya itu sendiri. Jadi istilahnya find entropy atribut ini lebih ke perhitungan si gainnya. Lalu kalau misalnya si find entropinya itu ya perhitungan entropi, di mana di sini ada istilahnya rumus dasar dari perhitungan entropi lah, si log 2 tersebut gitu. Nah, setelah itu, setelah perhitungan entropi, dia menemukan winner, dia mendapatkan subtable. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan subtable, baru dia bisa membangun tree, di mana dalam data ini, tree yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Jadi, kolom pertama yang dia perhatikan itu adalah outlook. Jadi, kalau misalnya outlooknya itu adalah overcast, kalau misalnya outlooknya adalah overcast, hasilnya akan langsung yes. Sedangkan kalau misalnya outlooknya itu adalah rain, dia akan perhatikan lagi ke si wind, yaitu kolom ke sebelah sini. Kalau windnya strong, dia akan langsung no. Hasil terakhirnya akan langsung no. Sedangkan kalau windnya weak, itu dia akan langsung yes. Tuh, lalu setelah balik lagi ke outlook, dia akan ke sunny. Jadi kalau misalnya outlooknya ini sunny, dia akan perhatikan ke humidity. Itu kalau humidity-nya high, maka play-nya no, sedangkan kalau humidity-nya normal, maka play-nya yes. Jadi pada kesimpulannya outlook ini adalah atribut pertama, istilahnya yang entropinya paling besar. Setelah perhitungan outlook baru dia perhitungan gain-gain selanjutnya, di mana setelah perhitungan gain-gain selanjutnya, ternyata outlook overcast ini dia menghasilkan um, entropi 1. Jadi istilahnya dia udah pasti. Kalau misalnya overcast-nya yes, dia langsung ke hasil akhir yes. Sedangkan kalau misalnya untuk outlook rain, dia menghasilkan antara rentang entropinya rentang 0 sampai 1, sehingga dia masih ngitung lagi gain dari masing-masing temperature, humidity, dan juga wind, di mana nanti dikurangi. Seperti caranya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di mana dapat hasilnya, kalau misalnya win-nya ini strong, maka no. Kalau win-nya weak, ini ada yes. Begitupun juga Sani, dia menghitung masing-masing gain. Gitu. Sehingga hasil akhirnya, kalau misalnya berdasarkan tes tadi, itu adalah no. Jadi itu percobaan penjelasan codingan yang saya ingin jelaskan di sini. Sedangkan kita akan masuk ke bagian berikutnya yang seharusnya dijelaskan, yaitu adalah perbandingan ID3 manual dan juga ID3 coding. Seperti yang sudah saya tekankan sebelumnya, kalau misalnya kami berhasil melakukan perhitungan pada ID3 manual, sedangkan tidak berhasil melakukan perhitungan pada ID3 codingan. Sehingga di sini kami tidak bisa melakukan yang namanya perbandingan dari kedua ID3 tersebut. Begitu, jadi sekian dulu video dari kami. Mohon maaf kalau misalnya ada banyak kesalahan. Terima kasih.